Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang subgraph atau bahasa Inggrisnya subgraph. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu diberikan kesehatan dan selalu terhindar dari musibah dan dampak dari COVID-19. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita. Dimulai dari definisi subgraph. Graf H adalah subgraf dari graf G jika himpunan vertex dari graf H adalah himpunan bagian dari himpunan vertex dari graf G, dan himpunan sisi pada graf H adalah himpunan bagian dari himpunan sisi pada graf G. Jadi, kalau kita mau mengecek apakah graf H adalah subgraf atau subgraf dari graf G, maka ada dua hal yang harus kalian cek, yaitu himpunan verteksnya yang pertama, dan yang kedua adalah himpunan sisinya. Contoh, ini ada dua gambar graf G1 dan graf G2. Mau dicek apakah graf G2 adalah subgraf dari G1. Maka yang kalian cek adalah himpunan verteksnya. Kalau kita lihat di sini, himpunan verteks dari graf G1 ya. Nah, ini apa aja? Kalau kita lihat, himpunan verteksnya adalah A, B, C, D, dan E. Ya. Anggota himpunannya adalah A, B, C, D, dan E. Itu ya. Sekarang kita cek lagi untuk graf G2. Anggota himpunan verteks dari G2 apa aja? Nah, ini adalah A, gitu ya. Adalah A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Gitu ya. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya, dari anggota masing-masing himpunan bisa kita lihat bahwa himpunan verteks G2 adalah himpunan bagian dari himpunan verteks G1. Nah, terpenuhi ya satu syarat.
Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita udah ngecek vertexnya. Sekarang kita ngecek himpunan sisinya gitu ya. Nah, anggota dari himpunan sisi G2 itu adalah, kalau kita lihat ada AB, ada BC, kemudian ada CD, dan ada terakhir DA. Ini ya, himpunan sisi pada graf G2. Kemudian anggota dari himpunan sisi graf G1 adalah AB, BC, CD, DA, kemudian AE, kemudian ED, ada EB, dan EC, gitu ya. Nah, dari sini bisa kita peroleh bahwa himpunan sisi dari graf G2 adalah himpunan bagian dari himpunan sisi pada graf G1. Nah, karena terpenuhi himpunan vertex G2 adalah himpunan bagian dari himpunan vertex graf G1 dan himpunan sisi graf G2 adalah himpunan bagian dari himpunan sisi pada graf G1, maka bisa kita katakan graf G2 adalah subgraf dari G1. Selanjutnya kita akan belajar tentang spanning subgraph. Ini bahasa Inggris ya. Subgraf yang terentang gitulah ya. Tapi kita buat aja istilahnya spanning subgraph pakai bahasa Inggris saja biar lebih singkat gitu ya. Definisinya sebagai berikut. Subgraf H dari graf G dikatakan spanning subgraph dari G jika himpunan vertex dari graf H sama dengan himpunan vertex dari graf G. Jadi si H ini harus subgraf dulu dari G. Kemudian perbedaannya adalah di vertexnya. Kalau tadi di subgraf, himpunan vertex graf H boleh dia adalah himpunan bagian dari himpunan vertex graf G. Nah, kalau ini harus sama gitu ya. Contoh ini. Ada graf G1 dan G2. Kita akan ngecek apakah graf G2 ini adalah spanning subgraph dari G1. Berarti kita cek seperti tadi ya. Nah, kita cek dulu anggota himpunan dari vertex G2 apa aja? A, B, C, D, E, ya kan? Himpunan vertex dari graf G1 apa aja? A, B, C, D, E. Berarti sama ya. Nah, terpenuhi satu syarat karena mereka sama. Kemudian karena dia harus subgraf, berarti ada syarat kedua, himpunan sisi. Kita cek juga. Anggota dari himpunan sisi graf G2 adalah AB, BC, CD, dan DA. Kemudian anggota dari himpunan sisi graf G1 adalah A, B, B, C, C, D, D, A, AE, ED, EB, dan EC. Artinya, himpunan sisi dari graf G2 adalah himpunan bagian dari himpunan sisi dari graf G1. Karena terpenuhi dua syarat spanning subgrafnya, maka graf G2 adalah spanning subgraf dari G1. Selanjutnya kita akan belajar tentang subgraf yang diinduksi vertex. Definisinya, ini definisi pertama, subgraf yang diinduksi oleh himpunan vertex, ya. Pertama himpunan vertex, baru nanti kita akan mendefinisikan subgraf yang diinduksi oleh vertex, gitu ya. Nah, misalkan S ini himpunan, bukan graf ya. S adalah himpunan vertex yang merupakan himpunan bagian dari himpunan vertex dari graf G. Paham ya? Dan S bukan himpunan kosong. Subgraf yang diinduksi oleh himpunan vertex S dituliskan sebagai ini. Jadi kurung seperti ini S. Nah, kurung S inilah yang dikatakan graf. Dia adalah subgraf yang diinduksi oleh himpunan vertex S.
adalah subgraf maksimal dari graf G dengan himpunan vertex himpunan S. Nah, apa sih yang dikatakan subgraf maksimal? Ini dia, ada catatannya. Jadi, subgraf yang diinduksi oleh himpunan vertex S memuat semua sisi. Ini artinya kalau subgraf maksimal ya, semua. Memuat semua sisi dari G yang, ada yangnya ya, yang menghubungkan vertex-vertex di S. Gitu dia maksudnya maksimal. Baru kita ke definisi subgraf yang diinduksi oleh vertex. Kalau tadi diinduksi oleh himpunan vertex, nah ini diinduksi oleh vertex. Subgraf H dari G dikatakan subgraf yang diinduksi vertex atau istilah bahasa Inggrisnya vertex induced subgraph jika graf H sama dengan subgraf yang diinduksi oleh himpunan vertex S. Untuk suatu himpunan tak kosong S yang merupakan himpunan bagian dari himpunan vertex dari G. Oke, kalau bingung kita ke contoh aja deh. Ini ada dua graf G dan H. Kita akan cek apakah graf H adalah vertex induced subgraph dari G. Artinya apakah graf H subgraf dari G yang diinduksi oleh vertex gitu ya. Nah, kita cek apakah himpunan sisi graf H merupakan himpunan bagian dari himpunan vertex dulu ya. Himpunan vertex dari graf H apakah himpunan bagian dari himpunan vertex dari G? Nah, coba sebutkan anggota himpunan vertex dari graf H. Itu ada V, W, X, dan Y. Nah, sedangkan himpunan vertex pada graf G adalah V, W, X, Y, dan U. Artinya, himpunan vertex pada graf H adalah himpunan bagian dari himpunan vertex pada graf G. Ya kan? Nah, kemudian sisinya tadi harus maksimal. Apa arti maksimal? Semua sisi pada graf G, nah, harus memuat semua sisi pada graf G yang berinsiden dengan vertex-vertex yang ada di H. Oke. Gini ya. Pertama ini V. Kan ada vertex V ya. V di sini gitu ya. V berinsiden dengan E2, E1, dan E5. Tapi kan U tidak ada di graf ini ya. Berarti E5 tidak perlu ada. Yang perlu ada adalah E2 dan E1. Terpenuhi ya. Oke, sekarang W. W berinsiden dengan E2 dan E3. Nah, di sini W berinsiden dengan E2 dan E3. Karena V dan X ada di sini, berarti perlu ada E2 dan E3. Kemudian vertex Y. Vertex Y di graf G berinsiden dengan E4, ya kan? Nah, di sini harus ada. Kenapa? Karena ada vertex X di graf H-nya. Kemudian vertex X di sini di graf G dia berinsiden dengan E1, E3 dan E4. Berarti ketiga-tiganya perlu ada. Kenapa? Karena vertex V, W, Y yang beradjacent dengan X ada di graf H. Nah, berarti karena memenuhi ya si H ini adalah subgraf maksimal dari graf G yang memuat semua vertex di graf H gitu ya, maka graf H ini dikatakan subgraf dari G yang diinduksi vertex. Selanjutnya subgraf yang diinduksi sisi. Definisinya, misalkan X adalah himpunan. Nah, ini X bukan graf ya. X adalah himpunan tak kosong yang merupakan subhimpunan, berarti himpunan bagian dari himpunan sisi pada graf G. Maka subgraf yang diinduksi oleh himpunan sisi X adalah subgraf minimal dari G dengan himpunan sisi adalah X dan dinotasikan dengan X tanda kurung. Jadi X tanda kurung inilah yang merupakan grafnya. X tanda kurung inilah yang dikatakan subgraf yang diinduksi oleh himpunan sisi X. Paham ya? Nah, apa sih yang dikatakan subgraf minimal? Ini dia. Subgraf yang diinduksi oleh himpunan X
himpunan sisi X terdiri atas vertex-vertex di G yang insiden dengan paling sedikit satu sisi di himpunan X. Definisi subgraf yang diinduksi sisi. Subgraf H dari graf G dikatakan subgraf yang diinduksi sisi atau H-induced subgraph jika graf H sama dengan subgraf yang diinduksi oleh himpunan sisi X. Untuk suatu himpunan tak kosong, himpunan sisi X merupakan himpunan bagian dari himpunan sisi dari graf G. Contoh sebagai berikut. Nah, tadi kan di sini kita note ya. Pertama ada himpunan sisi yang merupakan himpunan bagian dari himpunan sisi graf G. Itu yang pertama yang dicek. Yang kedua adalah vertex-vertex di G yang insiden subgraf yang diinduksi sisi itu terdiri atas vertex-vertex di G yang insiden dengan paling sedikit satu sisi di X. Jadi vertex-vertex di G yang insiden. Jadi vertex-vertex di subgraf yang diinduksi sisi itu harus berinsiden dengan sisi yang ada di X gitu loh. Gitu ya. Paham ya? Pemilihan vertexnya. Jadi yang pertama cek dulu himpunan sisinya apakah dia adalah himpunan bagian. Yang kedua adalah pemilihan vertex-vertex di G-nya apa aja. Gitu ya. Oke, di sini ada 3 graf. Graf G, H1 dan H2. Kita mau ngecek nih, apakah H1 merupakan subgraf dari G yang diinduksi sisi. Kemudian yang kedua, apakah H2 adalah subgraf dari G yang diinduksi sisi. Nah, satu-satu kita cek ya. Pertama Ibu mau ngecek graf H1-nya dulu nih. Nah, graf H1 kita sebutkan dulu anggota himpunan sisinya. Anggota himpunan sisinya adalah E2, E1, E3, dan E4. Oke. Kalau himpunan sisi dari graf G apa aja? Ada E1, E2, E3, E4. Ini anggap aja E5, E6 ya. E5 itu yang menghubungkan simpul U dan V, E6 itu yang menghubungkan simpul U dan W gitu ya. Nah, ternyata himpunan sisi pada graf H1 adalah himpunan bagian dari himpunan sisi pada graf G. Berarti syarat pertama terpenuhi. Yang kedua adalah pemilihan vertexnya. Tadi kan vertexnya adalah E1, E2, E3, E4. Berarti vertex-vertex yang di H1 harus yang berinsiden dengan E1, E2, E3, E4 di G. Oke, E1 di G dia berinsiden dengan V dan X. Berarti vertex V dan X di H1 harus ada. Oke, ada ya. Kemudian E4 dia berinsiden dengan vertex X dan Y. Berarti X dan Y harus ada di H1. Ada ya. Oke, sekarang E3. E3 berinsiden dengan vertex Y dan W. Berarti X dan Y dan W harus ada di graf H1. Ada. Terakhir sisi E2 berinsiden dengan vertex V dan W. Berarti vertex V dan W harus ada. Oke, ada. Tapi ada vertex U di sini. Sedangkan U di graf G dia berinsiden dengan E5 dan E6 yang tidak ada di H1. Berarti ini salah ya. U nggak boleh ada. Berarti yang H1 ini bukan subgraf dari G yang diinduksi sisi. Paham ya? Sekarang kita ke H2. Himpunan sisi H2 apa aja? E1, E2, E3, E4. Jelas merupakan himpunan bagian dari himpunan sisi dari graf G. Kan ya? Sekarang kita cek vertex apa aja yang harus ada di H2. E1 berinsiden dengan X dan V. Ada ya. Kemudian E4 berinsiden dengan X dan Y. Ada. E3 berinsiden dengan Y dan W. Ada. E2 berinsiden dengan V dan W. Oke, ada semuanya. Nah, berarti ini memenuhi syarat dari induksi sisi. Berarti karena
tadi graf H2 yang pertama himpunan sisinya merupakan himpunan bagian dari graf G, terus yang kedua graf H2 terdiri atas vertex-vertex yang berinsiden vertex-vertex di G yang berinsiden dengan himpunan sisi H2, maka dia adalah graf H2 ini adalah subgraf dari G yang diinduksi sisi. Oke, kita lanjut ke penghapusan himpunan vertex. Definisinya sebagai berikut. Misalkan G suatu graf dan S adalah subhimpunan sejati atau himpunan bagian sejati dari himpunan vertex graf G, yaitu ditulis seperti ini. Jadi S himpunan bagian sejati dari himpunan vertex dari graf G, dan S tidak sama dengan himpunan vertex dari graf G. Maka graf G kurang S adalah seperti ini, ya, yaitu subgraf yang diperoleh dengan menghilangkan vertex di S dan semua sisi yang insiden dengan vertex-vertex di S. Jadi bukan hanya vertex yang kita hilangkan, tapi semua sisi yang berinsiden dengan vertex-vertex yang dihilangkan tadi juga kita hilangkan. Catatan, jika S, himpunan S, hanya terdiri atas satu anggota vertex yaitu V, maka G kurang S dapat dituliskan dengan G kurang V. Tapi dia harus satu anggota aja, ya. Contoh, ada graf G seperti ini. Kemudian kita mau membuat G kurang V. Maka selain si V kita hapus, semua sisi yang berinsiden dengan V itu juga harus kita hapus. Siapa aja yang berinsiden dengan V? VY, VU, dan VW itu kita hapus. Sehingga diperolehlah seperti ini. Paham ya? Kemudian penghapusan himpunan sisi. Analog dengan penghapusan himpunan vertex dapat juga dilakukan dengan penghapusan untuk himpunan sisi. Sekarang penambahan himpunan sisi. Definisinya, misalkan G graf dengan UI, VI, I sama dengan 1, 2, sampai N adalah pasangan vertex yang tidak adjacent dari G. Ingat, kalau dia beradjacent berarti ada sisi sekutu atau sisi yang menghubungkan dua vertex itu. Karena ini tidak adjacent berarti tidak ada sisi sekutu. Paham itu? Nah, maka G tambah U1V1, U2V2 sampai dengan UNVN adalah graf yang diperoleh dari G dengan menambahkan himpunan sisi U1V1, U2V2, UNVN. Catatan, jika U dan V dua vertex yang tidak adjacent di G, maka G plus himpunan sisi yang terdiri atas satu anggota yaitu UV dapat dituliskan dengan G plus UV. Contoh, ini ada graf G. Kemudian kita mau buat G plus ZV. Berarti kita menambahkan satu sisi yang menghubungkan vertex Z dan V. Berarti jadi seperti ini. Seperti itu. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.